Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat adalah tiang agama. Bagi mereka yang beriman, salat adalah hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Rajin menjalankan sholat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun hal tersebut tidak lantas menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa saja orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seperti apa cirinya? Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau ditanya diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan solatnya. Bila solatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana solatnya berusak sungguh kerugian menimpahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan solat, namun untuk mendapatkan ridho dan surganya tidak hanya dengan rajin menjalankan sholat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian, serta tetap dibarengi dengan menjaga akhlak serta hubungan sesama dengan manusia agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Orang yang lalai dalam sholat. Pada hari kiamat nanti ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibantingkanlah ke wajah mereka. Allah tidak menerima sholatnya, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholatnya, yaitu orang yang melalaikan sholatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman banyak orang yang merasakan dirinya sholat padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Oleh karena itu dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan lelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang sholat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi meskipun merasa dirinya sholat tapi hakikatnya tidak sholat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, sholatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tidak bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah
Hadis riwayat Ali ibnu Ma'bad. 2. Orang yang suka menggunjing orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakar neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihan bahkan kejelekan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka syaqar. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah tidak sedikit purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari ketidaklebihbaikan orang, dan janganlah menggunjingnya satu sama lain. Adakah seorang di antara Anda yang suka memakai daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah Anda merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. 3. Orang yang acuh pada sesama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya kepada kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu, karena aku yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberikan makan pada orang yang lapar, yang memberikan pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang-orang asing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika ia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku surga Firdaus. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya. Ia akan memperoleh kenikmatan di dalam sholatnya karena dia juga dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam hati sanubarinya. 4. Orang yang riya. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka, adalah karena mereka riya. Hal tersebut terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan dilakukan karena ingin riya atau pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah
dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit pun sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu sahabat beriman, sebaik-baiknya amal adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan murni lillahi ta'ala, hanya demi Allah, dan cukuplah kita berharap pada ridha dan balasannya atas apa yang telah kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seadil-adil pemberi balasan. Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan apapun, agar semua amal tersebut tidak terujung sebagai cambuk bagi kita yang membuat kita menjadi riya kepada sesama. 5. Orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata, karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalannya. Jika ia mati dalam tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itu, mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta? Karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang rajin sholat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan ridha serta menetap dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.